Perkenalkan, nama saya Made Aldiantara dengan NIM 21157201005. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sebuah aplikasi berbasis Android yang di dalamnya itu kita dapat melakukan perintah insert data, update data, delete data, dan select data atau biasa disebut dengan CRUD. Untuk aplikasinya sendiri itu tampilannya seperti ini. Ini data yang diselect dari database. Nanti data dari database akan ditampilkan di sini. Di dalam aplikasi ini kita dapat menghapus data, mengedit data. Kita bisa mengedit data di dalamnya. Kita coba edit. Saya update dengan Aldi, kita update. Berhasil diupdate dan kita bisa menambah data juga. Ini emailnya bebas, bisa namanya sembarang, alamatnya juga bebas. Dia berhasil simpan data. Mungkin untuk aplikasinya cukup sekian, sesimpel ini. Bagaimana sih cara menghubungkan aplikasi Android ini dengan sebuah database atau database yang telah kita buat? Untuk aplikasi ini dihubungkan menggunakan sebuah library, yaitu library Polly. Mungkin kalian bertanya, apa sih itu library Polly? Library, untuk lebih jelasnya kita searching di Google. Ini library Polly itu adalah pustaka HTTP yang membuat jaringan pustaka. Pustaka ini dikembangkan oleh Google. Pustaka ini mengelola pemrosesan dan penyimpanan sementara permintaan jaringan dan menghemat waktu pengembangan karena tidak perlu menulis kode panggilan atau penyimpanan jaringan yang sama berulang-ulang. Untuk lebih simpelnya itu saya kira begini, saya kira begini, yaitu pertama dari sebuah aplikasi Android, dia mengirimkan data ke sebuah library Polly, baru dia kirimkan ke sebuah server atau script PHP-nya, baru dia disimpan di dalam sebuah database MySQL atau database yang telah kita buat. Jadi tidak bisa langsung dari aplikasi Android itu dikirim datanya langsung ke database kita. Itu tidak bisa. Dia harus melalui library Polly dulu. Setelah itu server, baru database MySQL-nya kita. Untuk penerapan library Polly di Android Studio itu, yang pertama kalian bisa install dulu sebuah package. Nantinya untuk library Polly-nya sendiri kita install di Gradle, yaitu di bagian modul, Gradle modul. Itu kita install yang ini. Untuk bagian ini kita bisa lihat di Google, di GitHub ada, kita bisa cek terserah kalian mau pilih untuk Groupy atau yang Cloudin. Untuk dependensinya kalian install dulu, nanti kalian copy ini. Setelah kita pastikan di sini, setelah dipastikan nanti akan muncul di sini untuk sinkronisasi. Dia akan menginstal sendiri dengan syarat terhubung ke jaringan internetnya. Setelah berhasil diinstal, untuk package-nya kita
kita dapat lihat di project di external library. Itu nanti akan muncul di bagian sini. Nah, nantinya itu akan muncul Gradle com.android.poly 1.2 untuk versinya yang ini. Kalian sesuaikan dengan laptop kalian. Setelah ini sudah tampil, library Poly siap digunakan. Kembali ke aplikasi. Untuk aplikasi ini saya menggunakan tiga layout. Yang pertama ada Activity Main. Activity Main ini untuk layout Activity Main-nya ada POM mahasiswa dan ada list. Ada untuk list. Nah, ini untuk list. Untuk kelas .java-nya itu juga 3. Yang pertama ada kelas data, ada kelas main activity, dan mahasiswa adapter. Itu ada 3. Selanjutnya, oh ya, database-nya saya mempunyai database dengan nama Cherudepoli. Bentar. Nah, ini database yang digunakan. Dia namanya Cherudepoli dengan memiliki satu tabel. Satu tabel ini yang memiliki atribut ada ID, ada NIM, nama, dan alamat untuk database-nya. Oke, lanjut kita ke layout-nya. Untuk layout-nya itu ada activity main.xml-nya. Di sini terdapat yang pertama itu ada kita menggunakan constraint layout, ada text view, ini untuk tampilan di depannya, untuk tulisan logo di atas. Ada swipe ini berfungsi untuk swiper refresh. Pada saat kita nanti tarik layarnya ke bawah, dia akan nge-refresh dengan sendirinya. Ada list item ini berfungsi untuk menampilkan data nantinya. Nanti dia akan ditampilkan di sini. Ada pad ini tombol untuk nantinya supaya nanti ketika diklik dia akan mengarah ke POM mahasiswa atau ke POM mahasiswa.xml ini. Dia nanti mengarah ke sini untuk supaya kita bisa menambah sebuah data gitu. Untuk POM mahasiswa ini ada 3. Yang pertama kita menggunakan linear layout, terus ada edit text dengan yang pertama ada NIM, nama, sama alamat. Nantinya dia akan menginput data di sini. Yang selanjutnya ada list.xml. Di sini untuk menampilkan data nantinya yang akan dimasukkan di dalam sebuah list di dalam list ini. Dia akan mengambil data dari list yang ini. Dari list ini. Dia akan ditampilkan di sini. Yang pertama ada kita menggunakan text view, ada ID, nama, NIM, nama, sama alamat. Untuk ID-nya itu kita hidden. Ya, kita hidden supaya nanti yang kelihatan itu cuma NIM, nama, dan alamat yang muncul di sini. Jadi untuk list itemnya. Gitu. Untuk kelas Java-nya itu ada 3. Yang pertama ada main activity. Sebelum ini dibuat, pertama kita buat dulu kelas data. Yang dimana kelas data itu
Yang pertama ada private. Kita buat private string, ID, name, nama, alamat. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor yang dimana ada memuat parameter string ID, string name, string nama, dan string alamat. Nanti dideklarasikan di sini. Setelah itu dia di get dan di set untuk nantinya dikirim. Setelah data itu didapatkan, nanti dikirim kembali, di set baru di get. Gitu. Untuk mahasiswa adapternya itu di sini ada yang namanya activity ini variabel activity dan variabel items. Ini selanjutnya kita buat private layout inflator. Ini inflator untuk yang di bawah. Ini dideklarasikan di atas. Selanjutnya kita buat konstruktor lagi yang di dalamnya memuat parameter yang harus sesuai dengan yang di atas. Activity, list data, item. Kenapa list data? Nantinya itu ini akan didapatkan dari kelas data ini. Yang didapatkan dari sini. Nanti di list datanya. Setelah itu untuk public integer get count, get item, get item ID, get view ini wajib ya. Ini wajib dari extension dari base adapternya. Ini wajib dari sini. Nanti bisa kalian buka kayak install dengan otomatis dia nanti diinstal dengan otomatis. Kita bisa rubah ini dengan item.size, item ini diambil size, item.get positionnya sama return position. Untuk public view get view-nya itu mengandung beberapa parameter, yaitu ada player position, view convert view group parent. Selanjutnya ada kondisi, yaitu if inflator sama dengan 0. Jika inflator sama dengan 0, maka kita sebutkan variabel inflatornya ini merupakan bawaan dari inflatornya ini. Ini wajib juga. Selanjutnya ada kondisi convert view sama dengan 0. Convert view sama dengan inflator.inflator r.layout.list. Ini list ini diambil dari layout list.sml-nya ini. Ini diambil dari sini. Untuk listnya ini 0. Terus sama dengan 0. Selanjutnya data yang dikirim dari kelas data ini akan ditampung data yang dikirim dari layout list ini akan ditampung di sebuah variabel, yaitu variabel ID, name, nama, sama alamat. Itu diambil dari, kita ngambil ID-nya itu, ID dari masing-masing text view ini. Kita ambil ID-nya. Ada ID, ID-nya ID, name, nama, alamat. Ditampung di sana. Setelah berhasil ditampung dalam masing-masing variabel, nantinya itu data itu akan kita buatkan sebuah variabel data yang menampung item.get positionnya itu untuk nantinya diposisikan di dalam data. Selanjutnya setelah ID setelah semua ditampung dalam variabel, disebutkan ID-nya itu id.setText. Nantinya
teksnya itu akan di-set dalam sebuah ID-nya, dalam sebuah variabel ID, name, nama, dan alamat. Akan di-set teksnya. Selanjutnya untuk kita melangkah ke bagian main activity yang pertama itu kita di sini memiliki 4 URL, ada URL select, delete, update, dan insert. Untuk URL select-nya itu nantinya dia akan mengarah ke sebuah halaman HTTP dengan ini adalah IP config dari sebuah laptop ini. Di dalamnya selanjutnya dia akan mengarah ke disebutkan folder CRUD Poly yang ada di C di exam htdocs itu ada variabel poly yang di dalamnya ada file select.php. Mungkin ini adalah select.php-nya. Untuk sebelum kita membuat ini, terlebih dahulu kita koneksikan dulu kodenya kita dengan database yang kita buat. Yang pertama ada variabel server, itu menampung localhost, untuk servernya localhost. Yang kedua ada user, untuk usernya itu adalah root, untuk passwordnya kita kosongkan. Untuk database itu nama dari database-nya yaitu CRUD Poly. Selanjutnya ada variabel koneksi yang menampung MySQL Connect. Ini adalah connection untuk ke database yang dimana nanti disebutkan variabel server dari sini, user, password, dan database-nya. Ketika sudah ditampung di dalam variabel koneksi, kita bisa cek di sebuah Chrome. Kita bisa cek di Chrome itu, kita cek nantinya kita buatkan kondisi di sini. Ketika koneksi ini berhasil, dia akan menampilkan berhasil terhubung ke database. Ketika koneksinya ini gagal, dia akan menampilkan gagal terhubung ke database. Ini karena ini sudah berhasil, kita bisa komen saja, tanda perlukan. Selanjutnya untuk query select-nya itu seperti ini. Kita include dulu koneksi.php-nya supaya dia terkoneksi dengan database. Selanjutnya kita buatkan sebuah variabel query yang menampung, di mana query-nya itu adalah kita menyebutkan variabel koneksinya yang ada di file koneksi, kita sebutkan. Selanjutnya kita buatkan query, yaitu select bintang from mahasiswa. Kita select semua data yang ada di tabel mahasiswa. Selanjutnya kita buat variabel JSON untuk membuat array-nya. Setelah itu kita melakukan perulangan while row, kita buatkan variabel baru, variabel row sama dengan MySQL page source. Nanti dia ini akan menampilkan secara berulang-ulang data yang telah kita select melalui query ini, page source query. Dia akan ditampung dalam variabel JSON. Nantinya row perulangan, yaitu variabel row ini akan ditampung dalam variabel JSON. JSON array sama dengan row, variabel row. Selanjutnya ada echo JSON encode untuk ditampung dalam sebuah data JSON. Setelah itu di close untuk koneksinya di close. Untuk URL dari select. Selanjutnya ada delete, sama juga delete. Delete itu untuk query-nya seperti ini.
Query delete itu kita mendapatkan kiriman ID dari data. Kita dapatkan kiriman ID. Ketika kiriman ID-nya kosong, itu dia akan menampilkan ID tidak boleh kosong karena kita membuatkan kondisi di sini empty ID. Berarti ID kosong itu nanti ID tidak boleh kosong. Menampilkan ID tidak boleh kosong. Jika dia mendapatkan kiriman kiriman ID-nya ada, kita akan melakukan query, melakukan perintah query yang ditampung dalam variabel query dengan menyebutkan variabel koneksi untuk koneksinya. Setelah itu kita jalankan sebuah variabel query delete. Kita jalankan query delete yang dimana query-nya itu seperti ini, delete from mahasiswa where ID sama dengan ID yang dikirimkan. Ketika query ini berhasil, di sini kita buatkan lagi kondisi ketika query ini berhasil, maka berhasil hapus data. Ketika gagal, dia akan muncul gagal hapus data. Untuk query update-nya seperti ini. Query update itu kita include juga koneksinya dulu supaya terhubung ke database. Ini sama seperti tadi, dia mengambil kiriman ID, jika ada maka tampilkan, jika tidak ada maka tampilkan ini ID tidak boleh kosong karena harus mendapatkan kiriman ID. Jika dia mendapatkan kiriman ID atau data ID-nya itu ada, maka kita buatkan query select yang ditampung dalam variabel query, yang dimana query-nya itu berisi MySQL query variabel koneksi. Tetap membuat variabel koneksi ini untuk terhubung ke database. Dengan kita select terlebih dahulu, select bintang from, kita select datanya apakah data dengan ID yang dikirimkan itu ada. Ketika ada, dia tampung dalam variabel row. Setelah itu kita buatkan kondisi jika row tidak kosong, maka kita tampung dalam sebuah variabel respon ID itu sama dengan row ID. Ini diambil dari data dari database, apakah sesuai data yang dikirimkan atau tidak gitu. Respon setelah itu dimasukkan dalam JSON encode respon. Jika query ini gagal, dia akan menampilkan pesan gagal mendapatkan data begitu. Untuk perintah insertnya di sini ada yang pertama ada include koneksi. Seperti biasa kita include dulu koneksinya. Selanjutnya kita tampung semua data kiriman dalam variabel ID, name, nama, dan alamat. Selanjutnya kita buatkan kondisi jika name itu kosong, nama itu kosong, sama alamat itu kosong, kolom isian tidak boleh kosong, akan menampilkan ini. Selanjutnya jika kondisi ini berhasil atau kondisi ini terisi semua, name, nama, dan alamat ini terisi semua, dia selanjutnya kita melakukan pilihan jika ID-nya tidak kosong atau ID-nya dapat kiriman, kita melakukan insert data melalui query koneksi insert into mahasiswa file use. Untuk ID-nya itu kosongkan karena auto increment, name, nama, alamat. Jika query-nya berhasil, dia akan menampilkan berhasil simpan data. Jika gagal, dia akan gagal simpan data. Jika kedua query ini sudah dijalankan, sudah dilewati, atau ID-nya kosong, ini kosong tapi ID-nya kosong juga, dia akan
eh, setelah maksudnya setelah NIM, nama dan alamat ini berisi data, dia akan merubah, dia akan ke query ubah. Jika ini kosong, maka dia akan menampil jika ini ada isinya, dia akan menambah data. Jika dia kosong kolom isiannya, dia akan ke sini. Query MySQL update mahasiswa set name, set nama, alamat sama berdasarkan ID yang dikirimkan. Jika perintah ini kosong, jika mendapatkan ID tapi datanya berisi juga berdasarkan ID ini, maka dia update datanya yang dijalankan. Jika ID-nya kosong, maka yang dijalankan query ini, insert. Oke, mungkin itu untuk PHP-nya. Kita lanjut ke bagian ini untuk URL-nya, yang untuk memanggil tadi di script PHP, di semua script PHP ada select, delete, update, dan insert. Selanjutnya kita buat variabel list. Ini dari activity main.snl-nya, list view, paper reference dari activity.xml-nya juga. List data ini atau item list ini didapat dari mahasiswa daftar tadi. Kita buatkan ini. Dan selanjutnya mahasiswa daftar ini kita buatkan juga selanjutnya ada variabel adapter, layout variabel impleter. Selanjutnya ada variabel edit text, itu ada TID, TNAME, TNAMA, TAlamat. Itu juga dengan ini ada string TID, TNAME, TNAMA, TAlamat. Plot action tab ini untuk yang di variabel untuk di tabnya untuk tanda tambah tadi. Selanjutnya ini deklarasikan berdasarkan ID yang dikirim, ini sama. Selanjutnya ada yang swap, ini untuk swap refresh-nya itu. Terus ada deklarasian tab yang ditampung dalam variabel tab. Ini mengambil tab yang ada di variabel, ada di ID tab ini diambil. Selanjutnya tab ini ketika di on klik, diklik, maka dia akan menampilkan dialog form yang bernilai 0. Ada ID, name, nama, alamat, dan tombol tambah gitu. Oke, selanjutnya ada on item long click, itu ada view, tanda parent, view, integer position, long ID, final string, IDX, item list, get position, get ID. Ini ngambil data ID dari list. Final pilih aksi hapus atau edit data. Ini pilihan aksinya. Di sini ada public void on click, dialog interface, dialog integer width. Itu untuk switch, ini untuk pilihannya. Ketika dia pilih hapus, dia akan menjalankan function hapus atau metode hapus. Itu dia akan menjalankan kelas hapus ini, string request, new string request, method post delete. Dia akan mengambil query delete berdasarkan ID yang dikirim. Ketika dia berhasil
mendelete data, dia akan menampilkan respon berdasarkan respon yang dikirim dari script yang dikirimkan. Jika dia gagal, maka dia akan gagal koneksi ke server. Cek settingan koneksi Anda. Selanjutnya, jika dia pilih edit data, dia pilih ubah data, maka dia akan jalankan kelas ubah data ini. Dia mengirimkan data berdasarkan ID yang ditampung dalam dalam variabel ID X, min X, nama X, alamat X. Setelah itu dia akan menjalankan function kelas dialog form yang di dalamnya terdapat parameter ID X, min X, nama X, dan alamat X. Baru diupdate. Dia akan mengambil ini kelas dialog formnya yang di dalamnya itu berisian parameter string ID, string name, string nama, string alamat, string buttonnya. Buttonnya apa yang dipilih? Update. Ketika dia jalankan update, maka string buttonnya update. Jika dia ubah data, maka data yang diambil itu ini. Dia akan menjalankan perintah ini. Ketika dia menambah data baru atau menjalankan variabel pebs ini, public complete view. Ketika dia ingin menambah data, dia akan menjalankan yang ini karena ID yang dikirimkan itu sebuah ID null atau tidak ada ID yang dikirimkan atau datanya kosong. Dia akan menjalankan fungsi ini. Untuk responnya, ketika berhasil selanjutnya itu ada kelas simpan. Ketika dia berhasil menyimpan data berdasarkan yang ditampung dalam variabel string request, yang dimana variabel URL insert ini dijalankan. Variabel insert ini dijalankan, URL insert itu dijalankan begitu. Maka dia akan merespon berhasil disimpan gitu. Kalau dia gagal, dia akan menampilkan gagal koneksi ke server. Dia akan menjalankan ini. Jika ID-nya kosong, dia akan jalankan ini. Ini untuk aplikasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.